melanjutkan pembelajaran kita. Absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua? Iya, Bu. Oke, sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ibu lihat tegar rapi pakaiannya. Tegar pimpin doa. Mengawali kegiatan baca pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ibu ingatkan kepada kalian untuk selalu mengutamakan sikap disiplin. Kenapa? Karena dengan disiplin hidup kita menjadi lebih tertata. Menyanyikan lagu wajib, yaitu lagu Garuda Pancasila. Ibu minta Revi untuk memimpin. Untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila diharapkan semua berdiri. Dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Sebelum kita mulai belajar, silakan dicek dulu kondisi kelasnya. Jika ada sampah, silakan dibuang. Ya, tidak ada? Kalau tidak ada, sekarang persiapan peralatan belajarnya. Bukunya, penanya, silakan dikeluarkan. Kalian tahu apa yang membuat orang tua kalian bangga sama kalian? Ya, jadi anak yang soleh. Apa lagi? Iya. Apa lagi? Iya. Jadi bagaimana caranya supaya itu semua tercapai? Iya, dengan belajar. Makanya dalam belajar itu harus semangat supaya kita bisa jadi anak yang soleh, jadi anak yang solehah, bisa jadi kebanggaan orang tua. Masih ingat di pertemuan yang lalu kita membahas tentang apa? Sunnah puasa, Hal yang membanggakan puasa, Terus hal yang membanggakan puasa. Nah, pertemuan hari ini kita masih pada bab 3, yaitu meraih ketakwaan dengan berpuasa. Materi kita hari ini adalah tentang puasa Ramadan. Kompetensi dasar pada materi ini yaitu yang pertama 1.3, menghayati hikmah dan manfaat ibadah puasa. 2.3, menjalankan sikap sabar, disiplin, dan empati kepada sesama. 3.3, menganalisis ketentuan ibadah puasa wajib dan sunnah. 4.3, menyajikan hasil analisis tentang ibadah puasa wajib dan puasa sunnah. Kemudian tujuan pembelajaran. Jadi setelah mempelajari materi ini, kalian dapat meyakini hikmah ibadah puasa dengan baik, menunjukkan sikap empati terhadap sesama dengan baik, menganalisis pengertian puasa wajib dengan tepat, menganalisis pengertian dan dalil perintah puasa Ramadan dengan tepat, menganalisis tata cara menentukan awal dan akhir bulan Ramadan dengan tepat, menganalisis amalan-amalan sunnah pada bulan Ramadan dengan tepat,
menganalisis hal-hal yang membolehkan tidak puasa dengan tepat, merumuskan hasil analisis tentang ibadah puasa Ramadan dengan tepat. Langkah-langkah pembelajaran. Jadi pembelajaran kita itu adalah model problem based learning, artinya pembelajaran berbasis masalah. Jadi nanti kalian itu mengamati gambar, mencari permasalahan dari gambar tersebut, kemudian kalian bentuk kelompok, kalian diskusikan permasalahan yang sudah kalian temukan, kemudian kalian presentasikan di depan kelas. Selanjutnya di akhir nanti ibu akan memberikan tugas untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan kalian tentang materi ini. Untuk teknik penilaian, ada penilaian sikap, bagaimana sikap kalian di kelas, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Ada yang tahu puasa Ramadan itu apa? Ya? Puasa setiap tahun 1 kali. Iya, ada lagi yang lain? Puasa dalam bulan Ramadan. Iya, puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Ada lagi yang tahu? Puasa yang dilaksanakan 1 bulan. Iya, jadi jawabannya sudah bagus tadi tentang puasa Ramadan. Ini adalah peta konsep tentang macam-macam puasa. Jadi ada puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, dan puasa haram. Nah, untuk pertemuan hari ini kita hanya membahas tentang puasa wajib, yaitu hanya pada puasa Ramadan. Silakan kalian amati gambar-gambar berikut. Ini gambar yang pertama. Nih. Gambar apa nih? Iya. Ini gambar kedua. Orang meninggal. Ya, gambar ketiga. Orang sholat. Dan gambar keempat. Nah, ibu akan menjelaskan apa itu puasa wajib dan apa itu puasa Ramadan. Puasa wajib itu adalah puasa yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan akan mendapat dosa. Puasa Ramadan itu adalah puasa yang diwajibkan atas setiap muslim yang memenuhi syarat selama sebulan penuh pada bulan Ramadan. Kemudian perintah puasa itu sudah ada sejak tahun kedua Hijriah. Jadi pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah untuk memindahkan arah kiblat dari Baitul Maqdis di Palestina ke Masjidil Haram di Mekah. Dalil perintah puasa, mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. dari gambar yang sudah kalian amati tadi, ada muncul permasalahan apa di situ? Ada Bu, Ya, silakan. apakah pilot boleh tidak puasa Ramadan Bu? Iya. Kemudian apa lagi, ada yang tahu? Iya, silakan. Bagaimana orang yang meninggalkan puasa karena uzur atau sakit sebelum dia mengkodok puasa itu orangnya sudah meninggal. Iya, ada lagi? Ada Bu, Ya, silakan. kenapa ada perbedaan jumlah rakaat sholat tarawih Bu? Ya, ada lagi? Saya Bu, Ya. kenapa terjadi perbedaan awal dan akhir bulan Ramadan padahal sudah didukung dengan peralatan tadi dan sudah ada sifat isbat? Iya. Jadi dari permasalahan yang kalian temukan tadi, silakan kalian bentuk kelompok, kalian diskusikan dan bentuk kelompoknya ya. Ada Bu. Ini adalah LKPD kalian. Silakan nanti ditulis ya.
akan disiapkan hasil diskusinya dengan bahasa yang bagus, kemudian berurutan. Ayo disiapkan. Siapkan hasil diskusinya. Sudah kelompok ini hasil diskusinya? Ya, silakan disiapkan. Silakan kalian bermusyawarah siapa yang maju duluan. Kamu, Bu. Berapa? Kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi yang akan dibacakan oleh Lifty. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Bahwa pilot boleh tidak berpuasa, tapi harus mengwadah di hari yang lain, karena pilot itu adalah musafir, tetap yang harus memiliki konsentrasi dalam kerjaannya, karena menyangkut nyawa seseorang. 2. Orang yang meninggalkan puasa Ramadan karena sakit, tetapi belum sempat mengwadah puasanya, dia meninggal. Maka diganti dengan membayar fidyah berupa sejumlah hari yang ditinggalkan. 3. Karena Imam Syafi'i mengucapkan 20 rakaat dan yang menggunakan rakaat menurut hadis. 4. Karena saksinya beda-beda. Itulah tadi hasil diskusi kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan, kami persilahkan. Ya, jika ada pertanyaan atau ingin menambahkan, silahkan semuanya ikut diskusi. Izin bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4. Ketika berpuasa Ramadan, kita sedang apakah boleh tidak berpuasa? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang akan dijawab oleh Lifty. Boleh, tetapi harus diganti dengan mengkodok pada hari yang lain. Bagaimana kelompok 4 atau yang lain? Ada yang mau menambahkan? Tidak. Kelompok 4. Ya, cukup. Demikianlah diskusi dari kelompok kami. Apabila kami ada kesalahan, mohon maaf. Kami tetap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. silakan dikumpulkan hasil diskusinya. Oke, diurutkan dulu ya masalah diskusinya tadi. Ada yang melenceng tentang menentukan awal dan akhir Ramadan. Kenapa ada perbedaan antara Muhammadiyah dan NU? Jadi kalau Muhammadiyah itu dia teorinya adalah wujudul hilal. Wujudul hilal itu maksudnya adalah asalkan ada wujudnya, udah berarti itu sudah 1 Ramadan atau 1 Syawal. Walaupun itu masih 0,5 derajat. Jadi dia tidak penting, yang penting adalah wujudnya sudah tampak walaupun hanya 0,5 derajat. Dia adalah menggunakan teori astronomi. Nah kalau NU itu harus 2 derajat ditambah dengan ru'yah. Jadi kalaupun 2 derajat tidak ada ru'yah, yaitu menggunakan teropong, nah itu belum dikatakan 1 Syawal atau 1 Ramadan. Jadi kita mau ambil yang mana? Ya kita aliran yang mana? Muhammadiyah atau NU? NU. Nah kemudian kita simpulkan hasil diskusi hari ini bahwa yang pertama itu tentang pilot. Kenapa pilot
tidak berpuasa karena dia Musafir. Kemudian yang kedua, jadi orang yang uzur itu belum sempat mengkodok puasanya, dia meninggal, itu bagaimana? Membayar fidyah. Membayar Fidyah. fidyah. Ada sebagian ulama mengatakan membayar fidyah dengan diambil dari harta peninggalannya. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa tidak perlu dikodok dan tidak perlu membayar fidyah. Kemudian ini kenapa ada perbedaan jumlah rakaat salat tarawih? Karena menurut Imam Syafi'i dia menggunakan berapa rakaat? 20 rakaat. Kemudian yang menggunakan 8 rakaat itu adalah menurut Hadis. Jadi tadi perbedaan menentukan awal dan akhir Ramadan karena perbedaan pendapat antara Muhammadiyah dan MUI. Masih semangat? Tepuk semangat. Oke, dari materi yang sudah kita pelajari tadi ada pertanyaan? Ada Bu? Ya, silakan. Orang mati yang ini boleh tidak berpuasa Ramadan. Iya, jadi orang yang apa? Dia boleh tidak berpuasa. Ini menurut Imam Syafi'i ada 3. Yang pertama, karena takut mengganggu kesehatannya, karena dia wajib qada. Yang kedua, karena takut mengganggu kesehatan dirinya dan anaknya, maka itu wajib qada juga. Kemudian yang ketiga, karena takut akan mengganggu anaknya, itu maka wajib qada dan fidyah. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, kita simpulkan materi hari ini bahwa puasa wajib itu apa? Puasa yang kemudian puasa Ramadan itu apa? Kemudian cara menentukan awal dan akhir Ramadan yang sunnah pada bulan Ramadan yang pertama kemudian hal-hal yang membolehkan tidak puasa, yang pertama boleh tidak puasa tetapi harus mengkodok puasanya, yaitu yang pertama orang sakit, kedua yang ketiga kemudian boleh tidak berpuasa tetapi harus mengganti dengan membayar fidyah. Yang pertama yaitu kesimpulan pada hari ini. Selanjutnya kita refleksi. Jadi nanti untuk angka yang ibu sebut, kamu nyebutnya sambil tepuk tangan. Kita berhitung dari sana ya. 5, 7 tepuk. 1, 2, 3, 4. 5. Ayo Suci. Suci, apa itu puasa Ramadan? Tadi kita sudah belajar. Apa itu puasa Ramadan? Dikerjakan 1 bulan penuh Pada bulan Ramadan. Iya. Ibu mau tanya, terdapat orang yang pekerjaannya itu tidak memungkinkan untuk puasa Ramadan, tetapi harus mengkodok di hari lain, dan dia harus membayar fidyah. Nah, coba sebutkan siapa yang tahu pekerjaan itu pekerjaan apa? Saya Bu, Ya, silakan. guru tani yang perjalanannya ke kebun sangat jauh. Bagus sekali, kita kasih jempol kayu. Uang terbaik itu jatuh kepada kelompok 4. Kita kasih jempol kayu. Terus selanjutnya silakan kerjakan tugas LKPD yang sudah ibu berikan. Silakan dikerjakan.
materi yang sudah kalian kerjakan, ada yang nilainya di bawah KKM, nanti akan diadakan remedial. Yang nilainya sudah mencapai KKM, nanti akan diadakan pengayaan. Di pertemuan berikutnya, kita masih membahas tentang puasa wajib, yaitu pada puasa nazar dan puasa kafarat. Silakan belajar di rumah, tetap semangat. Dan pertemuan hari ini sampai di sini kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.